presentasi 2 jam kalau memang cukup. Nanti kalau kurang gua tambah lagi. Silakan. Oke, ya. Ya, kekristenan sekarang diombang-ambing oleh pemahaman-pemahaman. Kenapa ini? Oke ya. Jadi saya punya challenge nih buat kawan-kawan yang Kristen yang masih belum mengenal siapa Tuhan Yesus ya. Jadi keberadaannya itu sebelum nampak dalam wujud dia roh. Ya, dalam keadaannya roh itu dia menciptakan dengan gelar Elohim. Jadi ketika dia menciptakan, dia gelarnya Elohim atau Allah. Cari di dalam Alkitab, saya kasih challenge ya. Cari di dalam Alkitab, di mana ada kata Tuhan menciptakan, nggak ada. Yang ada itu Elohim dengan namanya Yod-Heh-Vav-Heh. Ya, itu ketika dia menciptakan. Ketika dia menguasai itu ya. Jadi sangat penting itu belajar dasar-dasar Alkitab. Berapologet itu bukan hanya bisa baca tekstual ayat Alkitab. Kalau nggak paham, maka gampang disesatkan dengan doktrin-doktrin duniawi, ya. Bukan pengajaran Bapak Surgawi. Jadi kan orang itu biasa itu terpeleset itu dengan pengajaran bapak-bapak duniawi, bukan pengajaran Bapak Surgawi. Jadi kita harus meyakini Tuhan kita itu yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi itu mampu menjelaskan siapa dirinya, mampu memeteraikan siapa dirinya lewat Alkitab. Jadi begitu. Nah, challenge-nya ketika Yod-Heh-Vav-Heh menciptakan, dia itu pakai gelar Elohim. Tidak ada gelar Tuhan menciptakan, gak ada. Itu. Jadi kawan-kawan Kristen banyak yang tidak tahu itu juga. Nah, ketika dia datang menebus, ya, nubuatannya pun nggak ada Adonai, nggak ada Tuhan. Coba cari, cek sekarang. Tidak pernah itu nubuatannya dia mau datang sebagai penebus, itu gelarnya Adonai, nggak ada. Gelarnya Elohim dengan nama Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi penebus itu adalah Elohim, Allah semesta alam, Yod-Heh-Vav-Heh namanya. Itu penebus kita. Mengapa? Coba tanya, mengapa tidak Adonai? Nah, jadi gelar Tuhan itu pada penempatannya bisa dijelaskan. Gelar Elohim Allah itu ketika dia menciptakan, ketika dia menebus. Nah, gelarnya Adonai ketika dia menguasai apa yang diciptakan dan menguasai apa yang dia tebus. Itu baru gelar Adonai. Jadi dasar-dasar itu harus belajar lah kawan-kawan. Berapologet itu bukan hanya bisa baca tekstual ayat Alkitab, tapi harus mengerti penempatan gelar Tuhan itu sesuai dengan makna dan arti, ya. Itu dasarnya. Lalu tadi bertanya tentang apa penciptaan kita. Coba baca ayat 26. Di situ kan baiklah kita menciptakan manusia menurut baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau itu diasumsikan itu adalah Tuhan, berarti sudah ada rupa di situ. Nah, yang rupa itu merujuk kepada siapa? Nah, itu makanya bahasanya kita, karena rupa di situ merujuk kepada malaikat yang ada di situ. Ya, jadi harus pahami. Nah, lalu ayat 27-nya jelas. Sabar dulu, brother. Ya, oke. Bentar, jangan dipotong. Iya. Nah, lalu ayat 27 itu kan jelas. Demikianlah manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Mengapa? Bukan menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi manusia itu diciptakan menurut gambar Elohim, gambar Allah. Lah, lalu mengapa rupa itu ditinggalkan? Karena rupa itu bentuk. Jadi malaikat itu ada di situ. Malaikat punya rupa, punya bentuk. Oke, jadi harus dipahami. Kalau toh kita itu dirujuk kepada Elohim, maka ayat 27 sudah pasti demikianlah manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Harusnya begitu. Tetapi mengapa hanya gambarnya? Karena yang rupa Elohim itu belum ada wujud, belum ada bentuk di situ. Yang ada rupa itu malaikat sudah diciptakan, ada di situ. Begitu. Jadi cara menelaah Alkitab itu baca ayatnya, susunan ayatnya, dan harus bisa menempatkan mana gelar bagi Elohim, bagi roh. Jadi keberadaan roh ya. Jadi firman itu bukan keberadaan. Saya sangat sering juga menjelaskan kepada Kristen ya, sorry saya bahasakan yang masih awam tentang Alkitab. Jadi firman itu bukan keberadaan, Allah itu bukan keberadaan, Tuhan bukan keberadaan, Bapa itu bukan keberadaan.
Itu gelar bagi sang roh. Keberadaan adalah roh itu. Jadi roh itu punya gelar. Firman ketika dia berbicara. Roh itu punya gelar Allah ketika dia menciptakan. Roh itu punya gelar Tuhan ketika dia menguasai apa yang diciptakan. Roh itu punya gelar Bapa karena dia dia ada diimani adalah sumber segala sesuatu. Itu Bapa ya. Bapa artinya sumber segala sesuatu. Nah, roh itu pula yang menjadi daging yang kita kenal Kristus. Nah, ketika roh itu menjadi daging, roh itu tidak berkurang, roh itu tetap pasti ada. Jadi tidak berkurang. Teologi tentang Tuhan bukan seperti teologi bakpao. Ibaratnya 10 bakpao diambil 5 sisa 5, enggak begitu. Ibaratnya 10 bakpao diambil 5 tetap 10. Jadi enggak berkurang. Ibaratnya kita niup balon, di luar masih ada udara, masih ada angin. Jadi tidak berkurang angin yang di luar. Nah, begitu. Jadi ketika roh itu menjadi daging, yaitu yang kita kenal Yesus, roh itu tidak berkurang. Jadi di dalam keberadaannya roh, dia punya gelar Allah, Tuhan, Bapa, Sang Firman. Ketika dia menjadi daging, gelarnya ikut juga. Tidak ada gelar yang pensiun. Nah, masalahnya kawan-kawan, ada yang mengimani bahwa ketika roh itu menjadi daging, ada gelarnya yang pensiun. Ya, contoh gelar Bapa pensiun. Tapi gelar Allah, Tuhan, dan Firman, Sang Firman itu masih ada. Itu yang tidak konsisten. Jadi, kawan-kawan di sini kan mau diajari bahwa Bapak pensiun, ada Allah pensiun, ada Tuhan pensiun. Nah, itu pengajaran-pengajaran menurut saya itu diinspirasi oleh iblis ingin mendiskreditkan Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu kira-kira, Bro. Lanjut. Mana dalilnya? Tadi kan ini yang kita bahas tadi, aku tanyakan tadi. Allah kita di situ di mana? Ini merujuk ke Kejadian 1 ayat 26. Siapa itu? Allah kita itu. Kita. Sudah? Itu tunggal atau plural? Silakan. Oke, nggak apa-apa kalau itu Bro pahami. Kan di situ baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Makanya Bro harus kenapa tidak dikatakan, sabar Bro, kenapa tidak ditulis di Kejadian 1 ayat 26, baiklah Yesus menciptakan ini kan? Kenapa teksnya silakan. Sederhana aja kok aku bawa. Ya, sederhana aja. Oke, jadi kayaknya nggak ngerti ya. Ketika Yod-Heh-Vav-He menciptakan, makanya itu di Kejadian 2 ayat 4 dikatakan di sana, demikianlah riwayat langit dan bumi. Ketika Yod-Heh-Vav-He Elohim menciptakan, ya kan? Jadi Yod-Heh-Vav-He yang menciptakan. Tetapi ketika dia menciptakan, dia pakai gelar Elohim loh. Gelar Elohim yang dia pakai ketika menciptakan. Saya ulangi dari nol ya. Nih, ya. Nah, ketika dia baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini yang harus ditanda tanya, ditanda seru, rupa kita. Nah, kalau you itu memahami bahwa baiklah kita itu adalah Tuhan itu sendiri yang adalah roh, rupanya belum ada. Rupanya kan nanti Kristus Yesus itu hadir. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi di saat itu rupa yang dirujuk adalah ada ya, hadir di saat itu. Jadi Tuhan Yesus belum ada di saat itu. Rupanya belum ada. Rupanya kan nanti. Ya, inilah berarti masalah. pada saat Kejadian 1 ayat 26, Bro belum tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah ada ya. Ya, Tuhan Yesus itulah pencipta itu, Bro. Sebelum Abraham jadi, sebelum bumi jadi, aku sudah ada. Iya. Jadi kamu mengimani Tuhan Yesus pencipta atau bukan sih? Nah kan? Bingung kan? Kenapa bingung? Enggak bingung kok. Iya. Kamu mengimani Tuhan Yesus Ini loh, pencipta yang nggak usah terlalu jauh-jauh. Coba tafsirkan Kejadian 1 ayat 26. Siapakah kita? Kita ini singular atau plural? Jangan kita sibuk ke kitab sebelah. Kitab kita sendiri kita nggak paham gitu loh maksudnya, brother. Udah. Kejadian 1 ayat 26. Kita di situ siapa? Aku nggak perlu banyak-banyak dalil loh. Satunya aja dulu. KTF tadi kan Herli udah tuh panjang, mending lu aja gitu. Lu aja sekarang. Enggak, aku Kalau cuma gue sih udah tanyakan tadi. Kalau dia kan tidak membawa dalil, cuma membawa pendapat dia pribadi. Gua kan cuma tanya tadi, kita di sini Kejadian 1 ayat 26 itu siapa, merujuk kemana gitu loh. Kita di situ Tuhan Yod-Heh-Vav-He dengan malaikat-malaikat kerub ada di situ yang menjadi saksi.
Makanya Ada Islam aja lu kalau mengatakan kita di situ adalah malaikat-malaikat. Sejak kapan Tuhan Bapa kita tuh sehakikat dengan malaikat? lah, Malaikat memang itu di situ. ciptaan. Aduh, udah Islam aja lu, brother. Enggak, Lu mengatakan- sebentar. KTF ini salah juga. Coba bawain ini. Coba lihat Rita Wahyu kejadian 126. Sama kayak Herdi penjelasannya. Itu kan RW bukan gua. Dia kan mereka ini kan sealiran, brother. Beda dengan gua. Hah? Beda. Masa sih? Beda ya. Aku sama RW beda pemahaman. Oh, jadi Bro KTF ini Tuhannya lebih dari satu toh, begitu. Makanya, brother, Terus? siapakah kita? Lah iya, Kan saya itu tanya. kenapa tidak dikatakan akulah Tuhan Yesus Oke, yang oke, menciptakan ini? Itu simpel-simpel kok, gua nggak tinggi-tinggi. Oke. Kok nggak gua Sekarang, pakai gini. bahasa-bahasa Gini, akademis gini. di sini. Semua yang gini, nonton bro. ini tercerahkan gitu loh, brother. Iya. Kita ke Sekarang kan kejadian gini. 1:26. Ketika kamu mengatakan Bapa kita, Tuhan Yesus itu sehakikat dengan malaikat, udah parah lu, brother. Sejak kapan malaikat itu sejajar dengan Sang Maha? Mending lu Siapa yang udah bilang pemahaman sehakikat? Islam dah. Siapa yang bilang sehakikat? Nggak ada yang bilang Loh, tadi sehakikat. ketika dikatakan itu Yesus, ketika dikatakan Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, ini bagi saya ya, pemahaman saya, dia dikatakan kita di situ termasuk malaikat. Apa bedanya dengan Muslim, Unitarian, dengan yang lainnya lah? Ya, oke. Ya udah, gini. kalau Tritunggal gimana menjelaskannya? Bentar, Pakai dalil apa? bentar. Menjelaskan kejadian 126. Sebentar gini ya. Jadi saya ingin tanya, Kristus kan ada wujudnya, ada paitnya. Apakah you percaya Yesus itu adalah satu-satunya Allah dan Tuhan, atau ada Allah dan Tuhan yang lain selain Yesus? Coba. Kalau Yesus jelas satu Tuhan, Yesus Kristus. Tuhan. Apakah Yesus satu-satunya Allah, atau ada Tuhan, ada Allah lain selain Yesus? Bentar, jadi gini, gua nggak perlu banyak-banyak kita. Aku hanya minta penjelasan tadi, ya kan? Yesus only, begini, brother. Kejadian 1:26 ini merujuk kemana ini? Kita di sini. Apakah Tuhan Yesus Iya. berdiri sendiri? Saya Nah, gua ingin- nanya, apakah Tuhan Yesus berdiri sendiri? Gua nggak perlu banyak-banyak dalil. Coba lu jelaskan Iya. kejadian ini. Oke, Kalau kamu oke, tadi oke. mengatakan kita di situ adalah Yesus dengan para malaikat, Iya. apa bedanya lu dengan Apa? Islam? Nggak apa-apa, saya ikuti. Saya percaya Yesus only. Apakah kamu tidak percaya Yesus itu satu-satunya Allah, atau ada Allah lain selain Yesus? Coba jawab. Buat Mbak tanya, kenapa dibolak-balik? Kita Loh. ini siapa? Kalau lu mengatakan kita di sini, ada lu tadi mengatakan ini kan kerekam nih. Yang saya Yesus dan tanya, para bro, malaikatnya, gini ya. apa Gini, bedanya gini, lu gini, dengan gini, sebelah? Apa bedanya lu Gini. dengan Islam? Gini. Saya percaya Yesus itu satu-satunya Allah. Nah, apakah kamu percaya Yesus satu-satunya Allah, atau ada Allah lain selain Yesus? Coba jawab. Kalau lu mau brother ya, lu harus baca Yohanes 1:12. Loh, ini kan nggak berani Bentar. jawab. Takut Kalau Yesus dengar apa ya, takut? Kenapa takut? Hah? Kalau mengenai Yesus adalah Allah, banyak dalilnya, bisa aku bacakan. Iya, yang saya tanya, apakah kamu percaya Yesus satu-satunya Allah, atau ada Allah lain selain Yesus? Coba jawab. Kalau Tuhan tuh jelas satu-satunya Tuhan, Allah yang saya Tuhan tanya, Yesus apakah Kristus. ada Allah lain selain Yesus? Coba jawab jujur dengan imanmu. Allah lain. Iya, Allah apakah lain. ada Allah lain selain Yesus? Coba jawab jujur dengan imanmu. Kalau Tuhan, kalau gini ya, kalau Allah yang Tuhan saya Yesus, tanya, bukan bentar. Lu harus memahami Tuhan Yesus itu apa dulu, bro, posisinya dia itu sebagai apa? Hanya Tuhan atau firman? Aduh, saya tanya, apakah you percaya Yesus itu satu-satunya Allah, atau ada Allah lain selain Yesus? Coba jawab. Yesus itu adalah firman. Dia bersumber daripada Saya tanya ilahi, Allah, daripada bukan Bapa. firman. Saya tanya Ada gini, brother. Lu belajar aja lagi. Kasih KTF-nya ini, coba ngejelasin panjang lebar coba. Nah, coba. Tuh, Nah, pertanyaan coba. Heri coba lu jelasin coba. Gini, brother Malikil. Ih, kenapa Kalau lu Herdinya belum bisa, dikit? bentar, gua malas ngasih tahu yang orang belaga muter-muter gini. Kenapa dikit? Aduh. Bentar, brother. Kalau lu jangan langsung mengatakan ya Yesus itu berdiri sendiri. Kalau Yesus itu adalah firman. Benar, dia memang Tuhan karena dia firman, bersumber daripada Bapa. Baca lu itu di Yohanes 1:12.
Yohanes 1:12. Udah itu aja. Ya udah naikin lagi Herdinya kalau itu penjelasannya udah beres. Dah. Yohanes 1:12. Kemudian lu baca Matius 17 ayat 5. Siapa di situ? Matius 17 ayat 5. Tadi baru dijelaskan teman dari luar tadi. Matius 17 ayat 5 itu. Lu ini lu nggak fair juga KTF. Lu maksa Herdi ngejelasin panjang lebar, tapi ketika lu mau menjelaskan kejadian 126 lu nggak jelasin. Gini loh. Kalau kita menjelaskan, kutanya tadi siapa kita, dia harus merujuk langsung ke dalil seharusnya, Kores. Iya, tadi kan dia udah begitu. Ya hargain aja. Sekarang kalau lu kejadian 126 itu penjelasannya gimana? Gini. Kalau dia menjelaskan kita, dia langsung merujuk ini kita, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, gitu loh artinya. Dia kan udah bawa kejadian 2 nomor 4 sama Mazmur 82 nomor 1 sampai 6. Ya udah aja, biarin aja dulu. Ya jangan alasan buang-buang waktu gua udah. Enggak, berikutnya biarin Herdi mendengarkan penjelasan lu. Jadi bahasnya dalil per dalil gitu loh. Kalian room aja lah sudah. Aku udah malas ngajar-ngajarin orang-orang kayak gini apa bro. Udah dikasih makanya tahu, pakai timer aja gitu loh. Nggak usah gua. Biar aja deh klien aja dah. Gua nggak minat aku. Lu ngapain sih Kores kepoin Wan sama Ya Pak, nggak apa-apa. Oh. Jadi kasih gimana tahu. kalau gua lihat kepoin tuh. Tunisia? Lihat penonton deh, lihat penonton Gimana deh. kalau gua karena gini Kores. Gimana gua menjaga ya. Gimana kalau gua Bentar, kepoin Tunisia ada nama dia? Sabar, Candy, sabar. Nggak ada masalah gua. Sabar Candy. Dia nih mau Sabar, ngadu-adu, gua udah tahu. Bukan. Nggak apa-apa. Gini loh, gua hanya senang kalau ketika dia sudah mendengar nama anak Tuhan saya itu aku udah senang. Kalau aku nanti mengasih tahu atau aku salah ucap, itu jadi salah tuh brother. Itu perjalanan hidup mereka lah itu. Tapi katanya lu tahu kan, nyadar kan, murtadin itu kalau misalnya pindah Kristen mereka jatuhnya oneness, enggak Tritunggal. Enggak semuanya. Gua nggak ngurusi mereka, ngurusin oneness kah, ngurusin. Yang penting mereka tuh udah kenal anaknya yang tunggal, gua udah senang. Gua yang menjaga itu loh. Itu Ya, aja. berarti kalau nggak mengenal Bapak itu kan tetap selamat dong. Ya itu proses perjalanan rohani mereka itu. Betul. Kalau salah menafsirkan ayat itu udah urusannya mereka. Karena gini Kores, untuk bisa mengerti Alkitab itu bukan gara-gara mulut manusia ini loh, bibir saya itu bukan. Itu bukan Roh Kudus. Iya. Ya udah ini nih, Malikilnya naikin lagi dong. Biarkan Malikil mendengarkan penjelasan lu. Lu tau nggak? Apa yang udah dijelaskan berkali-kali, udah 3 kali video Tuhan, enggak. KTF, ini gue saksi, gue juga live. Lu belum menjelaskan mengenai ketritunggalan di kejadian 1:26. Lu boleh bawa dalil gua sama jelasin tentang si korek dan korep. Lu bilang udah jelas. Gimana sih lu? Yang jelasin kejadian 1:26 lu nggak jelasin kan? Bentar. Coba lah kalau dia tuh memang mau bagus. Sabar dulu kan dia. Coba dia jelaskan Yohanes 1 ayat 1 itu siapa Yesus itu adalah Firman. Kemudian dia berbicara tentang Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 14. Kemudian dia menjelaskan Yohanes 1 ayat 14. Siapa itu? Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Ini loh maksudnya itu. Siapa ini yang 4 dalil ini ya dulu. Terus yang banyak-banyak gua bawakan lagi yang kejadian 1 ayat 1, ulangan 6 ayat 4. Enggak usah. Nih. Boleh saya tambahin dikit Ya udah biarin si Erdin jelasin Yohanes 1:1. Gua udah Yohanes 1 ayat 1 itu Yohanes 1 ayat 1 itu didukung dengan ayat penguatnya yaitu aku dan Bapak adalah menjadi satu, yaitu aku dan Bapak adalah satu apa? Yaitu Firman dan Yahweh dan Roh Kudus. Yang penting dia udah senang dulu lah, bisa ngerti Tuhan Yesus, udah syukur dan tanpa firman. Candi juga ini loh. Candi kan sama kayak domba. Pada akhirnya di sorga nanti semuanya oneness kan gitu. Siapa bilang? Di surga udah Dia bilang sendiri kok. Ujung-ujungnya nanti di sorga kita hanya ada satu Tuhannya yaitu Yesus saja. Bapak itu menjadi Yesus. Oh ya beda lah. Enggak, ini bukan gua, Candi yang ngomong. Coba lu bilang ngomong.
gue bilang kalau kita nanti di surga udah nggak ada lagi yang namanya Bapa, udah nggak ada lagi yang namanya Roh Kudus, yang adalah Alfa dan Omega. Kita ketemu siapa? Tuhan Yesus. Firman itu sudah menyatu dengan Bapa. Nah, Karena katanya, aku dan tuh, Bapa adalah lu nikmatin satu. tuh. Dan Lu firman nikmatin itu tuh. adalah Allah. Gue bukan bilang Bapa menjadi Yesus, ngaco lu. Nah, bapaknya udah nggak ada lagi kan sama Roh Kudus. Nah, Iya. KTF menurut lu Tritunggal nggak yang kayak begitu? Aduh. Maksud gua, Bapak itu bukan nggak ada, Bapak itu selalu ada. Dia itulah yang awal dan yang akhir. Bapak itu selalu ada, maksud gua itu. Waktu di sorga Bapak kemana? Waktu di surga, Bapak udah menyatu menjadi Yesus. Menjadi Yesus. Itu yang gue bilang di awal. Nah, sekarang Firman KTF lu itu menjadi tanggapin. satu. Lu tanggapin itu KTF. Yuk. Lu tahu gak sih yang artinya katanya aku dan Bapak menjadi satu. Aku adalah aku Enggak, dan Bapak. lu nggak usah Aku dan Bapak. giring-giring KTF. Biarin KTF ngomong soal KTF-nya sendiri. Bapak dan Nah, aku adalah satu. KTF aja sampai terdiam. Barang siapa melihat anak, dia melihat Bapak. Itu dengan persis dengan Yohanes 1 ayat 1. Iya, jadi Chan lu tuh Pada mulanya adalah jadi Chan firman. gini Chan, lu tuh nggak usah nyerang-nyerang Gini loh. gua. Gua Kalau nggak misalnya nyerang lu lu. sendiri Ini- menggado-gado antara ini- konsep oneness dan konsep Tritunggal. Bukan, itu gue bukan Yohanes, gue. Pada mulanya adalah firman. Kenapa bukannya? Pada mulanya adalah Yahweh. Ya betul. Pada mulanya adalah firman. Firman. Bukan dikatakan pada mulanya Yesus. Bukan. Buah. Biarin aja lah itu perjalanan. Atau hidupnya pada apa? Boro-boro lagi. Pada mulanya adalah zat. Nggak mungkin, udah jauh lah, udahlah tuh. Ya kalau begitu berarti bener dong yang dibilang Herdi, ya Allah itu cuma satu, nggak ada itu Allah Ya, Bapa dan memang. Roh Kudus. Memang Memang nggak ada. Nggak ada Allah Bapa kan? Allah Roh Kudus, Allah Bapa itu mana ada? Nggak ada. Bagi gue nggak ada. Nah, ya Candi nih di belakang ujung-ujungnya sepakat sama Herdi jatuhnya. Kok sepakat sama Edi? Gue bukan nggak sepakat. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu nggak ada, bro. Di Alkitab itu nggak ada. Mana ada? KTF, KTF ini lu hilang KTF, suara lu hilang. Mana ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Nggak ada. Nah, udah jelas ya, Yang ada, Candi itu bukan Tritunggal. yang ada itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Allah lu siapa? Allah lu Bapa enggak? Atau siapa Allah lu? Ada telepon tuh, siapa tuh telepon tuh? Allah lu siapa Allah lu? Oi, Candi. Jangan gitulah, korek. Dia kan orang tua juga. Masa panggil boy? Bukan, Kita maksudnya- di pasar. KTF, gua nih nggak sukanya Candi nih kalau ke Tritunggal tuh seakan-akan berteman tapi sebenarnya dia tuh oneness gitu loh. Sebenarnya dia tuh sepakatnya sama Herdi pemahamannya. Karena dalilnya Yesus adalah Tuhan dan Allah tuh ada memang. Tapi jangan salah menafsirkan dia. Kenapa nggak dikatakan ditulis di Gue lagi ada telepon. pada bro. mulanya Gua lagi ada Yesus. telepon. Ini Iya, loh. tapi firman Kamu yang tahu ditulis nggak yang sih? Itulah kenapa Candi itu bilangnya Bapa itu nanti menyatu dengan Yesus, Roh Kudus pun jadi tidak Iya, ada di memang dalam begitu. sorga. Di sorga cuma Gimana? Yesus saja. Iya, betul. Ya udah. Di kitab Wahyu 18 sampai akhir ini. Kitab Wahyu 17 udah. sampai akhir ini. Siapa itu? Firman itu siapa itu? Ya udah berarti Pada lu jangan waktunya ngebantah firman. Herdi kalau gitu, Bre. Jangan ngebantah Herdi. Gitu loh. Loh, yang bantah ini siapa? Emang nggak ada Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus tuh di mana ada? Alkitab Ya mana? udah, sip. Mana ada? Udah, Nggak gua ada. udah ngerti loh. Lanjut, yang ada lanjut. yang ada itu Udah. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pak Selamat diskusinya dari dulu kok nggak belum berubah. biarlah bang Ginting biarin aja lah. Ya, apa biar aja. Nggak, Silakan, kalau gini ya, ini gue pakai perspektif Islam ya. Untuk paham Kristen dari perspektif Herdi itu gampang. Tapi kalau udah bawa ke Tritunggal,
Coba dijelaskan Gempor. siapa kita, ayo. Kores, di mana masalahnya Kores? Enggak, Bukan mengenai kejadian 126 ini, mengenai kejadian 126, percaya. Herdi sama Rita Wahyu sama jatuhnya itu Ya. Yesus dan malaikat-malaikat gitu. Ya udah Islam aja mereka sekalian. Itu dari gua loh KTFP. Sejak Iya. kapan Yesus sejajar dengan para malaikat? Malaikat ciptaan. Jadi kata kami di situ itu ada penafsiran itu berbicara tiga hal yang berbeda. Yang Sejak kapan Yesus sejajar dengan ciptaan? Parah mereka. Ya, yang pertama itu ada yang sepakat dengan Ibu Rita Wahyu bahwa itu Allah dengan para malaikat. Tapi ada juga orang Kristen berbicara tentang keesaan Allah sebagai Allah Tritunggal. Tapi kalau orang Yahudi itu agak mirip dengan Islam. Itu berbicara kejamakan Allah tentang keagungan. Kenapa begitu? Karena dalam teologi Yahudi, Allah itu tidak bisa dijelaskan dengan hal apapun. Dan di dalam pemahaman Yahudi, sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang tidak bisa dinilai, dijangkau oleh pikiran dan akal manusia, itu selalu ditulis dengan bentuk jamak. Contoh, Elohim, kenapa jamak? Itu berbicara karena Allah itu sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Baru contoh Samaim, langit. Kenapa selalu ditulis bentuk jamak? Karena sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia. Jadi, kalau saya secara pribadi lebih dekat kepada kemahaan Allah yang esa yang dinyatakan di situ. Saya lebih ke situ. Dan itu tidak bertentangan dengan pemahaman Tritunggal. Bisa dipahami, Bro Slamet? Jadi supaya diskusi kita enak. Kalau Kore sebenarnya udah ngerti sih, udah bisa bedakan yang mana Tritunggal, yang mana Oneness, udah ngerti kamu. Beda lagi nanti dengan Unitarian di situ ya. Tapi Dia tuh si Kores mah udah ngerti tentang Tritunggal, dia Oneness ngerti, cuman dia tuh bawa topi begitu mau, gue tahu motif lu Kores. Enggak, di sini kuatnya Oneness itu di sini. Ketika Oneness itu berani mendeklarasikan begini. Allah kami cuma satu, yaitu Yesus. Tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Roh Kudus. Lu itu Muslim atau lu Kristen sih? Kenapa mau nyamar-nyamar, mau otek-otek, mau bikin drama, mau jadi Oneness? Gue bingung gue. Boleh pindahkan saya di layar besar. Mumpung ada air. Namanya juga belajar. Kita diskusi teratur aja. kalau boleh nggak pindahkan sama saya? Jangan lompat-lompat ayat. Kalau lompat-lompat ayat, Iya. lebih bagus saya diskusi dengan kodok. Boleh silakan bro. Iya, Gini ya. aku lebih suka satu-satu ayat dulu. Kita pahami teks dan konteksnya. Itu baru. Oke. Kalau lompat-lompat ayat itu bukan hermeneutik yang bagus itu. Ya Ben, ini yang dibahas kejadian 126, Ben ya, sepakat ya? Itu ya. Oke. Kita bahas kejadian ya. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita. Nah, yang dipermasalahkan kita ini yang diklaim sebagai Tritunggal. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, kalau kita ini diasumsikan Tritunggal, yang punya rupa siapa? Yang punya wujud siapa? Rupa di sini. Kita. Karena gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Nah, oke ya. Kalau ini diasumsikan Trinitas ya. Gambar dan rupa kita. Nah. Ayat 27, di sini yang jawabannya, sebenarnya di sini jawabannya. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu rupanya kemana? Rupanya kemana?
Kan? Jadi kan maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Lalu yang rupa itu siapa? Kenapa ditinggalin? Menurut gambar Elohim diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi di sini jawabannya. Yang rupa di sini berbicara karena di situ ada ikut hadir kerubim, malaikat-malaikat ikut hadir yang sudah punya rupa. Jadi bukan ikut menciptakan, tapi mereka menyaksikan Elohim menciptakan. Itu yang dimaksud rupa di sini adalah malaikat-malaikat yang ikut hadir. Tapi yang menciptakan itu Elohim. Mereka menjadi saksi. Ingat loh, di dalam hukum Torah itu menganut hukum dwiganda sakti. Ya, jadi malaikat kerubim itu sebagai saksi bahwa Elohim Yotevave itulah pencipta alam semesta, pencipta manusia. Mereka itu saksinya. Rupa ini. Kalau ini rupa diasumsikan Tritunggal, maka di sini juga, maka Elohim menciptakan itu manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Karena rupanya nggak ada, tereliminasi rupanya. Karena rupa ini hanya sebatas saksi ketika Elohim menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Nya itu kata ganti 3 tunggal, bukan jamaknya. Nah, lalu di ayat 2 ya. Elohim itu siapa? Nah, di sini ayat 2 jelas. Nih. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Yod-Heh-Vav-He Elohim menjadikan bumi dan langit. Jadi bukan kami, bukan kita yang menjadikan ini. Yod-Heh-Vav-He Ehad. Ya, Yod-Heh-Vav-He Ehad. Sesuai tadi yang dikatakan itu apa ya? Ulangan 6 ayat 4. Ya, coba kita buka ya. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6. Dengarlah hai orang Israel. Yod-Heh-Vav-He itu Allah kita. Yod-Heh-Vav-He itu Ehad. Nah, juga Rasul Paulus menjelaskan. Ya gini, Rasul Paulus menjelaskan secara tegas ini ya. Nih, Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Nih, Allah Elohim yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan. Nah, atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi Elohim yang menjadikan bumi dan segala isinya, Dia adalah Tuhan. Sementara kita percaya Yesus itu satu-satunya Tuhan. Lalu kalau ada Allah lain selain Yesus, nah makanya itu kebimbangan di umat itu banyak sekali karena teologi-teologi yang ngawur menurut saya. Nah, sebentar sedikit lagi. Satu kali ya. Sebentar. Satu kali. Kita satu ayat aja, satu ayat. Bukan. Aduh, bro, kok begitu sih? Sebentar dulu. Sebentar. Kok kamu begitu sih? Saya nggak mau kalau kamu bicara. Sebentar. Bukan. Kita tuntaskan dulu apa sih perbedaan definisi Allah dengan definisi Tuhan dalam perjanjian baru itu dulu. Coba kita tuntaskan itu dulu. Kita lagi ya nggak apa-apa. Dia biar nyebut dikit aja supaya lu bisa lanjut. Oke. Karena gini ya, dengarkan. Ini ayat yang kamu kutip, kalau Tuhan di situ artinya Yahweh, maka itu sudah bentrok sendiri dengan Paulus di dalam Kisah Rasul 2:36. Coba. Kisah Rasul 2:36. Aku mau ini closing statement, aku mau keluar sebentar. Kasih bro, aku mau closing statement dulu. Kau lihat, itu udah bentrok di situ. Aku mau closing statement dulu buat kalian semua saudara-saudaraku yang seiman. Rasul Paulus berkata 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus itu sudah bentrok bro ayatmu itu kalau memang kamu katakan kata Tuhan. Inilah 1 Korintus 3 ayat 21. Teman-teman saudaraku semua,
Ingat kata Paulus, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Lu maksudnya jangan sombong, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Gua tambahin lagi di 1 Korintus 13 ayat 4, ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak melakukan diri dan enggak sombong, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, bukan membongkar segala sesuatu. Ya, mempercayai segala sesuatu. Yang dimaksud apa ini? Mempercayai segala sesuatu, walaupun dibohongin tetap harus percaya. Ya, mengharapkan segala sesuatu walaupun tidak diharapkan, walaupun tidak berharap, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, semuanya akan berakhir, semua nubuat, kasih, apa yang lu omongin semua akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Dah, sampai sini udah cukup. Dah, gue mau keluar dulu. Thank you saudaraku ya. Ya, dadah. Bentar Ben, Herdi katanya satu dalil lagi, baru bagian lu yang Tuhan dan Allah itu. Bentar, kamu biarin Herdi satu dalil lagi aja. Sebentar, kau nggak usah ngatur. Sekarang kita mau bahas kata Tuhan itu, kita itu, atau kita mau bahas perbedaan kata Tuhan dengan Allah dalam perjanjian baru. Saya akan buktikan samamu bahwa kata Tuhan dari kata Kyrios, isu bisa dipakai kepada Allah, bisa dipakai kepada Yesus, bisa dipakai kepada manusia. Saya akan buktikan. Beda topik dong, Bre. Iya, supaya gini, teman-teman Oneness ini tidak bisa membedakan kata Tuhan dengan Allah konteks PB. Betul. Itu dasarnya, itu sangat mendasar. Contoh ayat yang dikutip sama Malikil tadi, itu sudah bentrok dengan Kisah Rasul 2 ayat 36. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Bayangkan itu. Jadi kita... Ya udah gini deh, lu jelasin aja definisinya deh, Tuhan dan Allah deh. Saya sudah membuatkan video itu. Saya sudah ada data-datanya semua. Kore sudah tahu itu, sudah pernah aku jelaskan samamu. Lu sama gue soal Tuhan sama. Tapi kan Herdi nggak denger, Bre, nggak tahu video lu. Ya masalahnya kan tinggal dipelajari dulu. Dicari beda Tuhan dengan Allah, Erben. Muncul itu. Jadi di situ Bro Maliki. Berarti lu cuma itu doang. Lu mau itu doang. Tenang. Jadi kalau Bro belum tuntas, ya kita tuntaskan dulu. Kalau memang kamu menganggap bahwa Tuhan dengan Allah sama maknanya, maka malam hari ini saya tuntaskan. Itu dulu. Karena banyak teman-teman yang pemahamannya seperti Herdi ini menyapu rata antara Tuhan dengan Allah dalam PB. Dalam PB pun penggunaan kata Allah itu bisa kepada dewa-dewi. Betul. Bisa kepada Allah Bapa Sang Pencipta. Jadi ini masalahnya. Saya mau bimbing kalian supaya mengerti. Kalau mau di Zoom. Jadi saya mau bahas satu-satu konteks dulu. Kalau mau bahas ibaratnya Kejadian 1 ayat 26, kita bahas ayat itu. Ya sama-sama kita nggak ngerti bahasa Ibrani, tapi bisa kita untuk mengerti, kita gunakan media yang ada. Apa maknanya kita cari satu-satu kata itu. Begitu cara belajar. Ya kalau lompat-lompat, ini talenta, naikkan dulu bro. Apa? Talenta Nostra. Itu Pak Petro pinter Ya bahasa. udah, sekarang aja, nggak usah tunggu nanti. Oh, pas Oh, iya. dua-dua. Mau bahas Tuhan dan Allah, ayo.
Oke, kita Selesaikan Nah, ya udah dulu, kalau- bro. Saya selesaikan dulu. Sabar, Iya, Herdi kasih Herdi lagi dong, Ben. Sabar tuntaskan dong, kata Tuhan Allah. sabar. Oke, kita mau tuntaskan beda kata Tuhan dengan Allah atau gimana? Yang kejadian 1 ayat 26 dulu lah, kejadian 1 ayat 26. Betul. Oke, kita selesaikan. Itu kan awalnya kejadian 1 ayat 26. Iya. Jangan dilompat dulu. Ya. Iya, Silakan. masalahnya tadi kan udah Oke. kemana-mana. Aduh, ini Erben, saya kan lagi paparkan. Karena pencipta itu Artinya hanya satu. teksnya Aduh, itu parah ini dulu, bro. orang. Jangan lari-lari kemana-mana. Bentar Kamu dulu. lari-lari itu Ben. tidak bisa memahami teks dan konteks. Tapi kamu memahami teks berliar konteks. Itu yang repot. Udah, Erben, kamu tenang dulu. Ben, biarin Herdi. Herdi jelasin Tuhan dan Allah, lalu lanjut ke kejadian 1:26. Biarin aja Iya. dulu. Saya di sini mencoba menjelaskan bahwa pencipta itu seorang diri, nggak bertiga, ya. Coba besarkan layar saya, bro. Oke. Nah, tenang, Erben. Kalau doktrinmu itu kuat, Alkitabiah, maka kamu nggak akan ketakutan begitu. Siapa yang ketakutan? Saya kasihan sama ada. bernarasi liar. Itu aja. Kok saya bawa narasi liar sih? Gini ya. Iya, narasi Begini, liar kamu. aduh. Beginilah firman Yod-Heh-Vah, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yod-Heh-Vah, yang menjadi segala sesuatu yang lebadi, seorang diri. Ya, seorang diri membentangkan langit, ya, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi Allah yang satu itu, yang adalah Yod-Heh-Vah, kata Rasul Paulus, itu adalah Tuhan untuk semua orang nih. Sebab tidak ada perbedaan antara Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu, yaitu Bapa, adalah Tuhan dari semua orang. Ya, di sini kan pemahaman kawan-kawan Tritunggal yang akut, yang tidak sampai mengerti siapa ya pencipta itu. Kalau kawan-kawan itu rendah hati, tidak memakai doktrin latar belakang pemahaman iman, nggak pasti akan mengerti. Yang bikin tidak mengerti karena kawan-kawan di sini mengutip ayat Alkitab untuk membentengi doktrin, untuk mempercayaikan doktrin itu yang kagak akan bisa dimengerti. Tapi kalau doktrin itu ditanggalkan, maka akan mengerti siapa pencipta itu. Demikianlah ini kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Yod-Heh-Vah, Elohim menjadikan bumi dan langit. Jadi Elohim, Yod-Heh-Vah. Kan pernah saya kasih challenge ke Erben kemarin. Coba carikan ayat Alkitab kalau ya Yod-Heh-Vah ini menggunakan gelar Adonai menciptakan. Gak ada. Yod-Heh-Vah itu ketika menciptakan gelarnya Elohim, Allah. Ketika dia menubuatkan sebagai penebus juga nggak ada. Tuhan penebus nggak ada. Elohim gelarnya, namanya Yod-Heh-Vah. Jadi penebus kita adalah Allah yang sama yang menciptakan ini, adalah Bapa itu. Dia itu bergelar Adonai ketika dia menguasai apa yang dia ciptakan. Nah, ketika Tuhan itu, ketika Elohim itu datang menebus, ya, dia menguasai apa yang dia tebus, itu gelarnya Tuhan. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 jelas di situ bahwa yang menciptakan itu gelar Elohim. Coba kita baca ya. Yang gelar menguasai untuk gelar Tuhan untuk menguasai, sebentar dulu. Kemana-mana itu Kok tafsir kemana-mana? bebas. Ini terarah. Iya betul. Itu Iya, udah iya. kemana-mana, bro. Nah, Kamu kok melompat-lompat? ya udah kamu tanggapi aja. Silakan. Bentar, Her. Menurut lu Allah dan Tuhan bedanya apa? Sabar dong. Oke. Forest, lu kan tamu gitu lo, brother. Gue yang kena lagi, kenapa? Oke. Kenapa? Lu burung kita. Tenang aja. Silakan Bang Erben. Iya, oke. Mau ditanggapi nggak, Bang? Bentar. Sabar, lu Malikil, sabar. Ini Tadi gimana Bang ditanya, Erben? Allah dan Tuhan saya jelaskan gini. Tadi kan saya sudah jelaskan. Allah itu konteks ketika Yod-Heh-Vah menciptakan dan menebus. Tuhan itu ketika konteks Yod-Heh-Vah menguasai apa yang diciptakan dan menguasai apa yang dia tebus. Itu. Enggak, Polres. Silakan lanjut. Erben dong.
Jack, tanggapi bro. Oh, lanjut aja bro. Aku di sini ini nyimak aja bro. Jadi gini ya teman-teman ini, saya jadi tidak mengerti kalian itu bernarasi kemana-mana, lompat sana, lompat sini. Itu yang membuat kita jadi gak enak diskusinya. Kejadian 1, naikkan Pak Petro itu talenta, Pak Hus. Oke, sudah. Oke. Jadi kita harusnya konsisten dulu dengan topiknya yang mana. Kejadian 1 ayat 26 saya sudah jelaskan. Terima kasih. Pak Petro mau ngomong? Pak Boleh. Petro, Baik, terima kasih. Iya, suara saya kedengaran kah? Baik. Kedengaran. Jadi kembali saya sangat mengagumi penjelasan saudara kita Malik, ya luar biasa penyampaiannya. Hanya sedikit saja mungkin yang harus kita pertemukan idenya itu, bahwa Tritunggal itu hanya istilah yang diberikan oleh Bapak Gereja. Jadi itu bukan suatu istilah biblis ya. Jadi artinya istilah itu bisa saja dibuang. Tetapi yang penting dalam pengajaran itu sebenarnya bukan istilahnya, tetapi konsepnya. Ya, apa konsepnya itu? Ya, bukan hanya pada kata kami yang ditunjuk oleh saudara Malik tadi. Jelas sekali kitab suci kita dimulai dengan 3 keberadaan, ya. Allah, Roh Allah, Firman Allah. Ini kitab suci kita diawali ketiga ini. Sebelum segala sesuatu ada, ketiga Eloah ini sudah ada. Ketiganya disebut Elohim. Jamak dari Eloah, udah tau lah, gak usah saya cari itu. Dan Elohim yang Ehad ini dikenal dengan nama YHWH, Yahweh. Ya, jadi kata YHWH itu tidak merujuk atau milik Bapa saja, atau milik firman-Nya saja, atau milik rohnya saja. Enggak. YHWH itu merujuk kepada satu atau merujuk kepada Elohim yang Ehad itu, yang di dalamnya ada firman dan ada roh. Di dalam, karena ketiga keberadaan ini sempurna, maka kita sebut oknum. Kapan sesuatu disebut oknum? Ini sudah berkali-kali saya katakan. Kalau tubuh saya tidak boleh disebut oknum kalau tanpa akal dan roh. Atau akal saya saja tanpa tubuh dan roh saya tidak bisa disebut oknum. Kapan saya bisa disebut oknum? Ketika tubuh, jiwa dan roh saya menyatu dalam satu pribadi, maka saya disebut oknum. Maka saya wajib punya KTP, wajib harus mengikuti peraturan, macam-macam. Kalau salah satunya hilang, akal saya hilang, saya menjadi orang gila. Orang gila nggak pernah lagi dianggap oknum, nggak perlu pakai KTP dia, boleh makan sembarangan, boleh telanjang bulat, lari-lari di jalan besar, di jalan raya. Atau kalau saya misalnya kehilangan roh saya dalam diri saya tidak bisa lagi disebut oknum. Saya sudah almarhum namanya. Yang namanya almarhum tidak oknum lagi, tidak ada lagi hak-haknya. Nah, tetapi dalam diri Allah, roh Allah, dan firman Allah itu sempurna dia. Sempurna sekali. Sehingga firman bisa menghadirkan, di dalam firman Bapa hadir, rohnya hadir. Di dalam rohnya Bapa hadir, firman hadir. Itu makanya ketika Yesus berkata, nanti bla 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 bla, kalian akan tahu bahwa akulah dia. Akulah dia. Apa artinya? Yahweh. Jadi ketika dia mengatakan dia adalah Yahweh, ya, tidak berarti, pemahaman kami ya, tidak berarti bahwa firman-Nya hilang jadi Bapa. Tetapi dalam diri Bapa, di dalam diri sang firman itu, Yahweh, Bapa hadir, roh hadir. Maka seperti saya katakan sebelum berkali-kali, kita tidak boleh menafsirkan satu ayat Injil
Lalu tafsir itu akan bentrok dengan ayat yang lain. Kalau ada bentrok, berarti ada yang kurang tepat. Ketika dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, kita hanya punya satu Allah, yaitu Bapa. Darinya bersumber segala sesuatu. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu yang darinya segala sesuatu dijadikan, yaitu Yesus Kristus, yang darinya segala sesuatu dijadikan. Jadi siapakah pencipta itu sebenarnya? Pencipta itu adalah Bapa. Tapi bagaimana dia menciptakan segala sesuatu itu? Dengan firman-Nya. Dan bagaimana dia memberikan hidup pada ciptaan itu? Ya. Iya. Dan bagaimana dia menghidupkan ciptaan itu? Dengan roh-Nya. Jadi ketika Yesus berkata, akulah dia, tidak artinya agak aneh kalau tiba-tiba dia berubah menjadi Bapa, lalu firman-Nya hilang tak kemana. Jadi kehadiran Bapa, firman dan roh Bapa itu tidak boleh menggantikan atau menghilangkan atau menggeser atau menguapkan atau mengeliminasi yang lainnya. Kalau Bapa mengeliminasi firman-Nya, lalu bagaimana dia mau berfirman lagi? Kalau Bapa mengeliminasi roh dari dirinya, semua menjadi Yesus, bagaimana? Padahal kan kitab Kejadian jelas itu. Allah, roh Allah, firman Allah. Ketiga ini bersinergi satu, Elohim yang Echad. Ketiga ini disebut, namanya dikenal dengan Yod Hei Vav Hei. Itu makanya Yesus apa arti Yesus? Yahweh yang menyelamatkan. Siapakah penyelamat sebenarnya? Penyelamat itu adalah Bapa. Bagaimana Bapa menyelamatkan? Melalui firman-Nya. Bagaimana Bapa memberikan kehidupan kepada kita? Melalui roh-Nya. Jadi itu sinergi itu semuanya. Kesinergi yang kesempurna, kesatuan yang sempurna, tidak terpisah-pisah, bisa dibedakan. Tidak saling menggantikan atau tidak saling menghilangkan. Kira-kira begitu pendapat dari saya. Kalau ada kata yang tidak salah, mohon dimaafkan. Tapi saya mengagumi dengan Malik dengan penjelasannya. Luar biasa sekali. Dia salah satu guru yang saya kagumi di dalam dunia apologet ini. Terima kasih Pak Erben dan yang lain-lainnya. Boleh. Oh, saya sampaikan. Oke. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang, kan tadi membahas tentang kata Tuhan dan Allah, ya kan? Membahas kata Tuhan dan Allah. Tuhan itu betul yang dibilang Bang Malik ya, kalau kita baca di 1 Korintus 8 ayat 5, itu sebelumnya Rasul Paulus bilang begini. Di layar lebar, Bang. Oh ya, saya enggak. Udah besar. Oh ya, udah. Saya baca aja ya, karena saya belum cuma satu aja. 1 Korintus 8:6. Ya kan? Di sini dibilang gini, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Nah, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang setia kita hidup. Dan satu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita cek ke teks bahasa aslinya, itu nggak ada kata yaitu lagi. Jadi kata kai di situ yang diterjemahkan menjadi dan, itu juga bisa dipahami sebagai yaitu. Harusnya begitu. Tapi nggak apa-apa, nanti dalam terjemahan itu kan ada varian-varian. Namun saya mau ngajak kita semua membahas di ayat 5 atau melihat ke ayat 5. Karena Rasul Paulus di situ memang dia menyinggung tentang tidak ada berhala dan tidak ada Allah dan tidak ada Tuhan, ya, tidak ada banyak Allah dan tidak ada banyak Tuhan. Artinya dua kata ini ya digunakan sebagai diksi oleh Rasul Paulus ya secara bergantian. Kata Tuhan itu sebagai penguasa atau pemilik dari segala yang diciptakan. Kata Allah itu sebagai otoritas yang disembah. Karena dia yang menciptakan, maka dialah yang harus disembah. Karena dia
yang menciptakan, maka dialah yang pantas disebut Tuhan. Jadi bukan berbicara ada dua diri di sana yang berbeda. Maka betul yang dibilang ayat selanjutnya yang diikuti Bang Malikil tadi, bahwa Allah yang satu itu adalah Tuhan. Jadi nggak mungkin Tuhan yang disebut oleh orang Yunani itu berbeda dengan Bapa yang disembah oleh orang Israel. Kan orang Israel panggil YHWH itu Bapa kan? Adonai Bapa atau Avenu Malkenu, Bapa kami dan Raja kami. Dia nggak pernah menganggap bahwa doa Avenu Malkenu itu ada dua entitas. Makanya doa Bapa kami itu kan kerajaannya itu milik dia juga. Artinya itu kalau kita sudah berbicara milik, artinya dia penguasa. Nah, cara berpikir ini ya yang saya lihat ya, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yunani yang dia beritakan Injil, itu mau menjelaskan bahwa Tuhan kita itu sama, Allah yang disembah juga sama, Tuhan itu penguasa kita sama, yang kita sembah pun sama. Nah, sehingga kita tahu ya maksud dari Rasul Paulus. Tidak mungkin di perjanjian lama ada Allah yang Esa yang dipahami sebagai satu-satunya, tiba-tiba di perjanjian baru dibuat menjadi plural ya, sekalipun nanti itu dibilang Ehad, tetap Ehad. Namun tadi kalau saya menanggapi dari yang pernyataan Pak Petro, saya menghargai sekali pandangan beliau dari sudut pandang Trinitas. Di sana beliau tidak pernah memisahkan antara baik roh maupun firman. Karena roh dan firman itu sejatinya tidak pernah terpisah. Sehingga di mana firman ada, pasti di situ berdiam Bapa maupun rohnya. Di mana Roh Kudus ada, di situ pasti ada Bapa dan firman. Sehingga tidak mungkin itu dapat dibilang tiga, tetapi itu satu, ya kan? Nah, jadi ya saya dapat menerima pandangan seperti itu. Namun, apakah itu dapat disebut sebagai pribadi yang saling mendiami, atau kedua aspek yang berdiam di dalam diri Allah? Apakah firman dan roh itu adalah aspek yang berdiam dalam diri Allah, dalam diri? Jadi saya mengatakan firman itu bukan diri, roh itu bukan diri, melainkan aspek. Sama seperti roh saya yang sering dibilang Bang Erben bahwa roh itu aspek kehidupan atau aspek yang membuat manusia itu hidup, dan firman itu adalah pikiran, aspek yang membuat manusia itu bisa berpikir kritis. Jadi apakah pikiran saya dan roh saya itu dapat dikatakan diri? Kan tidak mungkin. Jadi semuanya harus lengkap baru dikatakan satu diri. Tapi karena tadi disampaikan bahwa ketiganya itu sempurna, maka baik Bapa, firman, dan roh itu adalah pribadi, ya kan? Bapa adalah pribadi, firman adalah pribadi, roh adalah pribadi yang disampaikan Pak Petro. Gak masalah sejauh penafsiran itu tidak menabrak ayat-ayat yang Pak Petro maksudkan kan. Oh, Yesus adalah firman, dia bisa bercakap-cakap. Artinya dia satu pribadi yang utuh. Ya, Roh Kudus bisa mengajar. Artinya Roh Kudus itu satu pribadi yang utuh, bisa memberitahukan kita apa yang baik dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, di situ cara berpikir saya bilang ya, mempersonifikasi dua aspek ini yang tadi dibilang baik roh maupun firman ini dijadikan personal yang lain sekalipun itu satu. Namun kalau saya sendiri memahami ya, sebagai orang yang memahami bahwa Allah itu satu dan satu-satunya, tidak mungkin ada yang lain selain dia, dan tidak bisa ada yang samping dia sesuai ayat-ayat juga di Alkitab. Artinya kalau saya membaca Yohanes